Bila kau ingin di sini. Hello, Opal Gang, what's up? Balik lagi di Opal Jam Session barengan sama Willy Winarko. Hari ini we got a very special lady in the house. Dari sebuah ajang pencarian bakat di tahun 2019 and right now in 2022, ladies and gentlemen, boys and girls, give it up. Kita punya Vionita in the studio. Apa kabar, Vio? Kabar baik, puji Tuhan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini lucu ya, Vio ya, karena gue kemarin tuh baru aja nonton video lo yang perih, ya kan? Oh iya? Di YouTube gitu kan. Terus gue ngebuka komentarnya. Kata komentarnya, kukira lagu, ternyata kisahku. Kisahku. Ya, aduh. Itu kisah kamu juga emang ya? Enggak sih awalnya. Oke. Aku denger lagu itu Kak, aku denger lagu itu tuh aku nggak ngebayangin makna lagunya sama sekali. Oke. Enggak, tapi aku kepikiran kayak, wah lagu ini cocok nih kalau misalnya aku nyanyi kayak sing-along dengan biar perih aku. Karena kayak aku ngerasa pasti semua orang suka yang pura-pura bebek aja gitu. Oh gitu. Aku tuh malah mikirinnya itu. Oke. Tapi kayak denger berapa kali lah kayak itu tadi. Akhirnya kukira lagu ternyata kisahku. Kisah, aduh luar biasa. Ini lucu juga ya. Tapi lo tuh kalau misalnya gue lihat di belakang kamera, orangnya ada petakilan ya jatuhnya ya. Agak beda ya sama lagunya yang galau-galau gitu. Iya. Boleh cerita dikit nggak kenapa memilih lagu-lagu galau untuk dinyanyikan? Jadi awalnya tuh aku di The Voice kan ininya naiknya tuh lagu yang middle beat. Iya. Jadi kita keluarin single pertama tuh yang middle beat yang jangan muncul-muncul lagi. Oke. Dan ternyata View suka cover lagu-lagu ballad, lagu-lagu galau. Oke. Ternyata yang dengerin pada suka. Ya udah Oke. kita kasih deh yang Oke. lagu-lagu galau. Tapi apakah lo anaknya suka galau juga? Atau lo orangnya lebih cheerful? Kalau di luar sih enggak ya. Kalau di luar sih ya cheerful kayak baik-baik Oke, aja gitu, iya. happy. Tapi kalau di cover sendiri ya Aduh. melo juga say. Tapi it's great. Maksudnya kalau aku ngelihat kamu di belakang layar kayaknya tuh you're always in a positive mood, kayak rainbow gitu ya. Ini ya? Iya. Oh, enggak deh. Itu tuh kayak bantalnya tuh, rainbow tuh, ya kan, Iya. warna-warni. Tahu nggak kain dari mana? Dari mana? Dari situ tuh. Oh, lo Aku ikut ngambil main. tuh? Iya, aku ikut main. Gue tuh ya udah berapa kali gue nyoba ya nggak bisa. Masa sih? Iya, udah 3-4 Berarti kali. dia baik Kak. Oh gitu Pendatang ya. dikasih. Oh iya benar. Kalau yang di sini nggak dikasih. Lo nggak main kan? Lo cuma dikasih doang kan? Main aku lah. Beneran? Aku dikasih koin tapi. Berapa kali? 10 kali lagi jangan. Berapa ya? Saking cepetnya jadi lupa. Oh siap. Dia jago kok. Oke siap. Sama juga kayak jagonya ngebikin galau pendengarnya gitu ya. Tapi congratulations pastinya untuk lagu Pri ini. Thank you Kak Willy. Banyak banget yang suka gitu ya. Banyak banget yang perih. yang merasa bahwa itu kisahnya gitu. Boleh cerita sedikit nggak Ti tentang lagunya itu sendiri dan gimana proses pembuatannya? Ya jadi lagu Peri ini tuh menceritakan tentang seseorang yang kehilangan sosok yang dia cintai. Kalau di musik video aku sih si anak tuh kehilangan sosok seorang ibu. Ya. Karena kayak egoisan orang tuanya cerai gitu. Ya. Sebenarnya universal sih Kak. Bisa ke pacar ya, Ya. bisa kehilangan temen juga yang berkhianat. Ya. Atau orang tua gitu. Yang pasti banyak ya cerita-cerita yang bisa masuk ke dalam lagu ini gitu ya. Kayak tadi di video klipnya itu tentang perih dalam mungkin sebuah keluarga. Terus juga di luarnya juga bisa dibilang percintaan, temen. Betul. Kalau Beda lagi kayak aku nih, beda lagi apa nih. tuh? Misalnya kayak yang suka pura-pura ini bahagia gitu ya. Enggak sih. Aku mah bahagia terus. Maksudnya pura-pura baik-baik gitu ya. Iya. Enggak mau ceritain apapun masalah sama orang lain gitu. Iya, Pengen bener. kayak nge-kick sendiri aja gitu. Iya ibaratnya kayak Iya, lo hahi. perih yang kurasa gitu. Iya kan, kalau di luar kayak ketawa-tawa, di Iya. dalam hatinya lagi nangis. Kayaknya banyak gitu. nih yang kayak gitu. Ya itu tadi katanya Iya. kisahnya. Iya, makanya ada nih si perih nih buat Iya. orang-orang yang ini nih pura-pura bahagia, nutupin masalahnya sendiri gitu. Yes. Tapi lo ngerasa gak sih kayak emang pada saat ini itu banyak yang terjadi di apa ya? Lo kayak
kalau nggak kelihatan bahagia, bisa gini. Kalau lo mau bahagia, lo harus mencoba untuk membahagiakan diri lo, diri, gitu kan jatuhnya. Jadi lo akan merasa, oh ya udah gue happy, Iya. gue happy. Iya. Tapi malah akhirnya jadi toxic dan lo malah nutupin bobrokan lo gitu jatuh. Iya. Kalau aku sih enggak sih Kak. Oke, oke. Malah sekarang aku kayak kalau lagi sedih tuh suka bingung. Gimana ya biar aku seneng gitu. Akhir-akhir ini tuh kayak, ayo Vio, happy tuh bisa dari diri sendiri gitu, nggak harus kayak dari orang lain gitu. Kadang suka bingung tiba-tiba gitu. Oke. Dan gimana cara lo buat membuat diri lo happy di saat lo lagi galau atau mungkin lagi sedih? Yang pasti nyanyi ya. Nyanyi ya nomor satu ya. Nyanyi. Terus mungkin gara-gara aku masih kayak sibuk kuliah sih ya, jadi masih bisa lah diatasi dengan nyanyi. Terus aku suka olahraga juga kan, jadi limpahnya ke situ sih, boxing gitu. Oh, oke. Ya biar gak usah mukul orang kan. Iya. Kalau lagi kesel langsung gitu ke gym ya. Iya bener. Wah gokil. Tapi kalau buat lo sendiri, apakah lo lebih sering galau atau lebih cheerful orangnya? Seimbang sih. Seimbang ya, jatuhnya manusia aja ya seperti itu ya. Sih. Cheerfulnya ada, tapi juga sedihnya rasa ada. sedihnya juga ada gitu. Boleh. Buat lo sendiri ada nggak? Tapi ini mungkin agak serius dikit kali ya jatuhnya. Gimana? Lo pernah nggak sih merasakan yaitu tadi perih, sesuatu yang perih dalam kehidupan lo, dan gimana caranya untuk keluar atau mungkin mengatasi hal yang seperti itu? Kalau aku ya, ini ya Kak. Jadi ceritanya tuh mamaku nih, mamaku tuh mau Vio yang kayak gini gitu. Kayak kuliahnya ini gitu. Padahal sebenarnya aku tuh maunya di sini nih. Tapi aku terpaksa harus kayak, dibilang terpaksa sih iya. Cuma kayak ya udah deh aku ngikutin aja maunya mama aku. Ya walaupun sebenarnya agak berat ya, agak susah gitu. Tapi ya daripada nanti aku takut nyesel juga, terus dibilang orang yang membangkang gitu. Akhirnya aku jalanin dua-duanya gitu. Kalau ditanya kayak gimana, lancar gak? Lancar. Oh baik-baik aja kok. Padahal sebenarnya aduh, ada rasa juga gitu. Ada sedikit rasa meninggal di dalam hati gitu. Tapi ya. nggak mau sampai mama aku tahu gitu. Kalau aku ngejalaninnya agak nggak enak juga sebenarnya gitu. Betul. Tapi berarti kamu bisa dibilang jadi anak yang baik ya. Lo berbakti sama orang gitu tua ya jatuhnya ya. Nggak tahu ya, kalau gue ngerasa adalah ya gue orang yang nyokap banget. Gue mama anak mama banget gitu kan. Dan kayaknya yang gue mau itu pasti akan gue nomor 2 kan dari nyokap gue gitu kan. Dan mungkin pengen ngebuat orang tua happy atau apa gitu ya. Dan mungkin apakah itu juga yang lo pengen lakukan? Sama ya? Iya kita sama. Ya? Dan nggak mau nyesel aja sih, nggak mau nyesel nantinya. Aduh kenapa ya aku nggak ngikutin kemarin gitu. Jadi nggak mau kayak gitu. Aku tetap ya udah ambil selagi bisa ambil aja udah gitu. Oh gitu. Tapi challenge-nya gimana tuh untuk nge-balance antara kuliah, mungkin nyanyi ada. Jujur agak bingung sih. Sebenarnya bukan ke kuliahnya. Cuman kayak abis ini aku beneran jadi ini gak sih gitu. Jadi kayak, padahal kan aku maunya jadi ini nih. Kayak mama aku kan pengennya aku jadi guru gitu. Tapi aku kayak masih pengen serius di entertain gitu. Jadi masih kayak bingung. Soalnya mama aku seneng kalau misalnya aku tuh jadi tenaga pendidik gitu. Tapi bukannya kamu sebagai penyanyi gitu ya jatuhnya, kamu juga bisa gitu. Mendidik, iya nggak sih? Iya sih benar. Tapi mama aku tuh pengen yang kayak gini loh Kak, pegawai negeri gitu. Kan mama kalau di kampung kan gitu Kak. Jadi mama aku tuh masih belum tahu sih, belum ngerti gitu ya. Kayak mikirnya tuh pengennya kamu tuh cewek, kamu tuh harus jadi ibu rumah tangga nantinya. Kamu jadi guru aja, kerjanya setengah hari. Gitu masih inilah masih gitu. Ada ya stigmanya jatuhnya gitu. Tapi ya semoga kamu bisa ya bisa prove her wrong kali ya, atau mungkin lo bisa membuktikan untuk diri lo sendiri, iya nggak sih Kak? Jatuhnya ini prosesnya nih. Ini lagi proses nih di sini nih lagu-lagunya. Ya jadi di balik senyuman-senyuman Vio juga mungkin ada tuh ya rasa-rasa seperti itu gitu ada. Kan. Dan buat kamu sendiri kan kalau suka galau atau mungkin lagi kurang happy gitu, kamu lebih suka sendirian atau sama teman-teman atau sahabat? Sendiri sih. Oh, lo lebih sendiri? Lebih suka sendiri. Kayak
Aku tuh kalau ketemu orang banyak tuh Kak, kayaknya energinya habis nih. Oke. Soalnya sebelum ketemu aku udah ngumpulin koin-koin dulu. Aku udah ngumpulin dulu kayak aku harus siap nih gitu. Oke. Jadi ya kalau misalnya aku lagi galau, aku pengen sendiri. Kadang aku Oke. makan sendiri, jalan sendiri. Oh, Pokoknya gitu. pengen sendiri. Aku pengen iniin sendiri gitu. Oke, malah nggak mau ada teman di Iya, situ. soalnya aku nggak mau orang tahu gitu. Aku nggak mau yang kayak Hmm. intinya aku kelihatan sedih gitu. Jadi aku nggak mau ketemu orang gitu. Oke. Aku pengennya ketemu orang tuh ya aku happy gitu. Iya, Aku iya. nggak sampai yang apa ya, ngirim energi yang kurang baik gitu. Mungkin itu ya, jadinya memang kamu maunya kalau misalnya sama orang ya ngasihnya energinya bukan pada saat kamu galau, Iya. tapi pada saat kamu lagi happy. Iya. Kalau tapi berarti lo introvert gitu berarti atau? Iya. Iya, beneran. Beneran. Padahal orangnya petakilan nih kalau misalnya di luar nih Iya, udah. itu dia Kak. Tadi pagi udah aku kumpulin dulu Oke. tuh. Aku mau ketemu banyak orang nih gitu. Caranya gimana cara ngumpulin? Ya aku di kamar dulu gitu, hening dulu. Kayak mau nyanyi aja ya Kak. Kalau Oke, mau oke. tiap mau nyanyi aja, aku ke toilet. Aku nggak mau tahu kayak 5 menit sebelum aku nyanyi aku ke toilet, aku hening. Nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Wah. Beneran, nggak tahu emang harus kayak gitu. Oke. Aku pernah yang kayak udah hektik gitu ya, nggak sempet lagi ke toilet. Oh buyar. Oh. Nggak tahu, nggak ngerti kenapa ya, nggak ngerti kenapa. Wah, tapi jadi pokoknya untuk mengumpulkan energinya, untuk mengumpulkan tenaganya itu harus Iya. diam dulu, nggak kemana-mana, Iya, nggak diem. ketemu orang. Cuman diem aja. Oke, wah ini lucu juga. Tapi misalnya kan kemarin di ajang pencarian bakat The Voice, The Voice. Itu kan banyak orang tuh, ya kan? Mau Iya. itu dari judgesnya, dari penontonnya, ya se Indonesia lah nonton gitu jatuhnya. Nah itu gimana caranya untuk? Nih ya, apalagi ya Kak, kalau misalnya showcase nih, Heeh. aku udah ngebayangin berapa orangnya di mana-mana aja gitu ya. Iya. Nah aku grand final nih udah nyiapin diri ya, Iya. udah nyiapin diri. Pas grand final sampai ke depan-depan tuh deg-degan. Keringet dingin. Aduh, aku masih ada yang deg-degannya sih. Masih ada di situ. Terus sampai aku yang lupa lirik gitu, saking kayak aduh. Itu loh. Dan apalagi pada saat itu, pada saat kamu di The Voice kan, ibaratnya masih minim pengalaman gitu kan Iya, jatuhnya. bener. Nah itu, Kok tahu sih? Nah lebih susah dong berarti di situ. Iya nggak Iya, sih? bener Gila. susah. Tapi how do you get over that? Apakah kamu udah tahu kayak oke berarti aku harus diem dulu lagi Iya. atau gimana tuh jadinya? Itu dia Kak, itu jurus aku sih. Itu jurusnya di situ ya jatuhnya. Harus ada diemnya, kayak nggak mau tahu mau 5 menit kayak Iya. mau 2 menit Iya. kayak pokoknya harus ada space lah sebelum aku naik gitu. Oke, tapi kalau buat ngomongin The Voice lagi gitu ya, ada nggak sih yang lo kangenin setelah 3 tahun udah? Banyak. Oke, kayak misalnya? Kayaknya semua momennya itu aku kangen. Oke. Dari temen, Ha? dari coaches, pokoknya aku kangen sih. Oke. Tapi menurut kamu seberapa penting The Voice itu dalam karir kamu dan dalam membentuk apa ya skill kamu? Ini ya Kak, aku tuh terbentuk tuh setelah aku menang The Voice. Menurut aku ya, aku ngerasa aku semakin tahu aku gimana tuh setelah The Voice. Mungkin karena di coaching sama Coach Isyana, terus Mami Titi yang emang Yes. apa ya, kalau nge-coaching tuh bener-bener Digeber ya jatuhnya. bener dari karena Mami kan musikalitasnya ini ya. Iya. Aku yang tadinya kayak nyanyi 3 lagu aja udah gitu. Kayak after The Voice tuh beda. Aku bisa cari karakter suara aku dapat di situ. Iya. Terus yang tadinya kayak lihat kamera aja aku nggak berani. Oke. Tapi after The Voice aku ya udah bisa gitu. Wow. Aku ngomong aja nggak bisa Kak. Kayak Kak, aku ngomong apa? Sekarang kayak udah lumayan. Udah lah. lumayan ya, bisa ya. Bisa lah dibawa sekarang. Amin. Advice terbesar yang kamu dapetin pada saat The Voice itu apa? Dan sampai sekarang masih dibawa. Aku lebih dari ke omongan-omongan Mami sih. Oke. Kayak harus gimana after kayak dari abis The Voice ini aku gimana gitu. Aku lebih banyak
ini sama Mami Titi. Oke. Malah ngomongin tentang setelah ajang ini, setelah jadi Ini pemenang. masih ya. Iya, gitu. Kamu bakal ketemu banyak hal, Vio. Oke. Dan bener. Ya ini baru awal gitu jatuhnya ya, dan nanti bakal ada challenge berikutnya gitu ya setelah di The Voice gitu. Boleh tahu nggak, tapi buat kamu sendiri pas lagi di The Voice itu tampil di depan juri itu ya, itu kan agak susah tuh ya. Pasti ada pressure-nya sendiri kayak tadi, mau itu Mami, mau itu dari Kaisyana gitu. Gimana tuh? Apa lebih sulit tampil di depan juri The Voice atau sama penonton yang sekarang ini yang mungkin ada di konser atau mungkin penonton di TV gitu-gitu? Lebih depan juri sih. Depan juri. Aku tuh kemarin yang All Star, aku nyanyi jadi guest star ya Kak. Deg-degan parah. Karena ada juri-jurinya lagi. Beda, mending konser sih Kak, mending nyanyi depan orang sih. Oke, ada pressure-nya di situ ya. Takut salah. Iya. Kalau nggak audisi kan kita bisa improve aja ya. Betul. Ini gokil sih, tapi journey. Tapi waktu aku blind ya Kak, waktu aku blind nggak tahu kenapa. Padahal itu pertama kali aku nyanyi di panggung ajang talent gitu. Iya. Tapi aku nggak sama sekali nggak deg-degan. Pada saat itu nggak deg-degan sama sekali. Iya, kayak apa ya, tiba-tiba kayak ada ini gitu. Aku bisa aja gitu, leluasa aja gitu. Mungkin itu ya yang kata orang karena kayak udah jodohnya. Pengen aja sih. Iya. Udah ngantri gitu. Udah kayak udah sabar nih, aduh aku harus nyanyi tuh di situ gitu. Iya. Dan di situ akhirnya aku bisa menunjukkan. Pas coachesnya balik tuh kaget. Lah ada orang. Nah ternyata ada orang. Oke. Pasti udah dibalik tuh baru menyadari bahwa lagi audisi ternyata. Kirain karaokean. Lagi in the zone banget nih kayaknya nih. Keren. Tapi ya journey kamu kayaknya luar biasa banget, Vio. Definitely semoga sukses terus. Amin. Gitu ya di sini. Pasti juga ini kalau misalnya teman-teman Opal Gang yang lagi nonton di YouTube atau mungkin di channel-channel lain, kita tuh di sini ada beberapa fansnya Vio juga nih di luar nih kan jatuhnya. Hai guys. Gimana guys? Masih semangat? Kedengeran gak sih suara kita? Kedengeran ya? Kedengeran. Kalau kedengeran bilang aku sayang Vio gitu. Love you too. Siap. Ada yang mau masuk nggak nih ngobrol-ngobrol barengan sama kita? Ada pertanyaan gitu? Kalau mau nanya-nanya boleh dong masuk dong. Iya, mana tahu udah disimpan lama ya. Iya, lumayan. Ngobrol-ngobrol kita. Halo. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Oke. Cantik banget sih. Cantik banget ya. Siap. Namanya siapa? Senja. Oke, Senja udah kenal Vio udah berapa lama? 4-5 bulan. 4-5 bulan 4 ya? jalan 5 bulan. Wow, ini berarti baru ini. Berarti bukan pas kita The masih Voice. baru jadian. Wah, baru jadian. Lagi sayang-sayangnya ya. Lagi sayang-sayangnya. Lagi hangat-hangatnya kan. Aduh. Oke, kalau aku boleh kasih tempat, mau nanya apa ke Kak Vio sekarang? Betul. Jangan kode. Jangan kode. Jadi orang jangan ngode. Oh, itu ngasih tahu. Iya, Oh, dia ngasih tahu, Dia ngasih nggak nanya. tahu. Iya. Kenapa jangan ngode? Emang lu pernah dikodein sama Kak Vio? Aduh. Agak sulit ya ngomongnya. Kalau ada kode tuh bawaannya pengen bawa buku tulis nyatet ya. Oke, siap. Apa yang kode? Oke. Dia tahu ya. Iya ya. Kok tahu sih? Ibu apa aja yang saya tidak tahu. Dia sangat pintar menyimak ya. Iya, lumayan. Oke, ada yang mau ditanyain langsung nggak ke Vio di sini sekarang? Apa Kak? Nanya aku nggak tuh? Ayo. Aku kurang tahu siapa yang sering ditanyain sama Kak Vio. Mungkin Enggak, ini pertanyaan dari kamu. ke Kak Vio Iya, kan? ke Kak Vio. Jangan natap gitu dong. Wah, Aku tahu apa yang kamu kira-kira tahu. apa? Kamu jadi nggak- interviewernya, aku kamu jadi interviewernya. Jangan labil Kak. Nanya saya. Aduh, agak ngeblank anaknya. Nanya sesayang apa sih sama fans-fansnya? Nggak bisa diukur sih. Aduh. Nggak bisa diukur. Sesayang apa ya? Kalau ditanya sesayang apa pasti bingung deh ngukurnya gimana. Yang pasti kayak apa ya?
aku masih kayak nggak nyangka sih, jujur kayak kok bisa sih, mungkin gara-gara baru kali ya Kak. Iya. Jadi aku ngerasa kok bisa sih orang segininya sama akunya gitu, kayak ngeluangin waktunya, terus kayak sampai posting-posting apa yang kegiatan aku gitu. Kok bisa, aku masih kayak kaget. Oke. Pasti aku sayang banget lah pastinya, apapun kayak aku lebih nomor satuin teman Vio lah. Pasti Awesome. best pokoknya. Oke. Kalau dari kamu closing statement deh sebagai teman Vio dan sebagai fansnya juga gitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan sekali lagi untuk Kak Vio? Buat teman Vio semua atau Iya. khususku? Untuk kamu dan untuk teman Vio semuanya. Lagunya sangat amat ini ya, dia masa lalumu, aku masa depanmu. Sangat amat apa? Kasih tahu dong. Jangan suka ngomel-ngomel. Oke, jangan suka ngomel-ngomel. Kalau aku masih terpenjara sama lagunya. Oh, Di aku kisah nyanyinya nyata. ngomel gitu. Maksudnya jelasinnya walaupun dalam lagu, tapi kadang suka ngejelasin secara ngomong. Oke. Iya, biar jelas soalnya. Oke, boleh. Jadi ibaratnya ya sekali lagi diperjelas gitu ya apa pesannya ya. Soalnya dia sangat amat nyindir, kalau udah nyindir tuh iya Kak, oke gitu. Pedes gitu kali ya. Bukan lagi. Harus gitu lah. Iya kan, Oke. Kak? Kadang sampai iya Kak, oke. Senja tolong ya gitu. Yo. Iya Kak. Iya. Oke, Senja, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol Makasih, sama Senja. kita. Thank Thank you you. so much. Oke. Thank you, Senja. Kalau kita bisa ngelihat lagi nih, ngereka ulang Vio dari tadi gitu ya. Aku udah lihat nyanyi, terus juga ngobrol-ngobrol gitu ya. Kira-kira ke depannya Vio mau ngapain lagi sih? Apa yang kayaknya nextnya mau dilakukan? Apakah bikin album kah? Atau mungkin mau bikin showcase kah? Sesuatu gitu yang pengen kamu bikin? Pastinya masih pengen ngeluarin single-single dulu sih Kak. Ya semoga secepatnya bisa punya album sih. Oke, amin. Terus aku lagi nulis juga sih. Oke. Tapi semoga bisa punya lagu sendiri yang aku tulis sendiri. Itu satu tuh. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kamu mau capai di tahun 2023 nih? Bikin lagu yang banyak. Oke, bikin lagu yang banyak. Udah ya, simple Bikin lagu ya. yang banyak. Berkarya terus pokoknya. Oke, berkarya aja maunya. Berkarya terus. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton, karena gini, kalau di Opal tuh kan kita biasanya bilang all things positive kalau di Opal. Berarti kita lagi pengen nyoba untuk spread positivity keluar sana gitu kan. Kalau misalnya kamu sendiri gimana caranya nge-spread positivity atau menyebarkan hal positif gitu buat teman-temannya di luar sana? Gimana ya? Buat Opal Gengs yang pastinya dimanapun kalian sehat-sehat terus. Amin. Mungkin di antara kalian ada yang kayak aku juga nggak punya ruang buat cerita gitu ya. Semoga kalian bisa nulis kali ya di lagu aku. Semoga bisa mewakili perasaan kalian. Perih pastinya. Lakukan apapun yang bikin kalian senang, apapun yang bisa bikin kalian lupa sama masalah-masalah kalian pastinya. Oke, that's it. Alright. Terima kasih banyak sekali Thank lagi. you Kak Willy. Yes, untuk Vio untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Sukses terus pastinya. Semoga bisa mengeluarkan karya-karya berikutnya. Semoga bisa mewakili teman Vio dan juga semua pendengarnya di luar sana, gitu kan. Dan pastinya Opal Gengs jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat follow semua social media kita di @opal_id. Itu dia Opal Jam Session barengan sama Vio Nita. Yeah. Alright. Opal Jam Session.